Hai guys, nih bentar ya. Aku mau main TikTok nih, ini yang mama muda. Wormes Remix. Aku suka muda, mama muda. Bu. Pak sini. Ayo sini. Ini kita bisa viral. Sini Pak. Viral sini ibu inget. Aku suka. Bu inget. Di dalam tuh ngerebus apa? Hah? Ibu di dalam ngerebus apa? Oh, adalah. Iya. Ngerebus air sampai pucet gitu loh. Aku matiin. Lupa. Asik juga ini. Mbak, bisa gini-gini Mbak? Ayo bareng kita, biar viral. Ayo. Viral, dikasih hati malah. Ayo sini, Pak. Bu, kamu itu jangan bikin. Ayo sini. Mbak takut ada lihat tetangga lihat malu. Ibu itu Mbak ya boleh main HP tapi inget waktu. Mbak ya inget waktu. Loh, Ibu tuh selalu inget, Pak. Inget waktu apa? Inget waktu main handphone selalu. Ini lagi. Nih. Itu namanya nggak inget waktu. Maksudnya inget waktu itu handphone seperlunya. Pekerjaan rumah kayak tadi kemarin. Goreng tempe gosong malah jadi tahu. Loh, ya kan. Lah masa sih? Iya, Bapak kan akhirnya jadi tahu kalau itu tempenya gosong gitu loh maksudnya. Tapi Pak, yang kemarin waktu Ibu naik-naik ke genteng tuh viral loh Pak. Viral. Bu, mohon maaf. Gara-gara naik genteng? Iya, viral. Semua nonton? Nonton. Banyak followernya ini. Nih ya. Aku ulang lagi ya. Nggak usah ngomong follower. Bapak itu malu kemarin ketemu tetangga. Pak, selamat Pak ya. Selamat apa? Ibunya selamat naik genteng. Oh, ternyata ibu naik genteng itu. Kalau followernya banyak nanti kan kita di endorse. Kan itu dapat duit. Orang masa pandemi begini. Masa pandemi dapat duit naik genteng? Ya kalau selamat, kalau prek. Ih, Bapak. Ya iya, makanya jangan ngejar viral aja. Kamu itu ibu, istri Pak RT. Masa ngasih contoh warganya sampai naik genteng-genteng bikin viral. Bapak ini mana-mana dulu. Ayo sini. Enggak. Tuh kan. Lagian Bu ya, bikin konten itu yang bermanfaat. Ibu Apa kan, coba? Ibu tanya apa konten yang Ibu kan bermanfaat? hobi masak. Iya. Hobi jahit. Iya. Nah itu dong bikin konten resep-resep kayak apa, temuan-temuan resep baru. Kurang. Kalau gitu harus yang ekstrim. Kalau bisa naik listrik, kesetrum gitu. Tuh kan. Jadi Itu banyak kan yang nonton. Aneh-aneh kamu itu ya Bu ya. Loh, emang Masa begitu? viral naik listrik aja mau, iya wong perempuan emang Spiderman Ibu. Lah makanya kalau yang biasa aja nggak akan ditonton. Kalau yang Oke Gus, luar biasa kita tuh sekarang baru. lagi live Instagram nih, kita lihat dua orang yang lagi Ini apa sih? bertengkar nih, kita lihat nih. Hai. Apa-apaan Oke. Live Instagram Pak, Live Instagram, IG, orang. live IG. Oke, Nggak kita boleh, lihat ya. Pak. Ya. Apa, Bapak? Oke, nggak kita boleh lihat. kalau lagi berantem di posting Wah, gitu. sekarang mah bebas, sosial media bebas, apa aja bisa masuk. Nah, Ini saya ingatkan ya, Ibu juga ini saya Loh, ingatkan. apa sih kok? Nggak ada yang namanya, semua itu ada aturannya, nggak bebas-bebas semaunya gitu. Pernah dengar nggak? Pernah tahu nggak orang berurusan dengan masalah hukum gara-gara ngupload sembarangan di media? oh, orang Mas Eko? nggak apa-apa sebenarnya. Mas Eko? Ini kamu kalau pengen tahu ini mumpung ada Mas Eko. Nggak repot kan? Mau ke warung sih Pak, tapi ada apa ya? Lah, kalau nggak buru-buru ngobrol-ngobrol sebentar. Ini soal ini loh. Mas Eko siapa sih Pak? Ini ahli IT. Oh. Mampir dulu boleh? Oh, nggih, Cuci nggih. tangan dulu. Oh iya, baik. Nah, Ini ini pasti Pak Bar. followernya Nih, banyak ini kalau ahli Ayo, Mas, IT ya. Pak. biar tahu cuci tangan. Sampai masuk juga cuci tangan loh. Ah, mau bikin tutorial cuci tangan ah. Tutorial cuci. Semua kamu jadikan konten. Iyalah, semua mas sekarang gitu Pak. Mohon maaf. Kalau Raffi itu keren. Kalau kamu siapa yang mau Pak, nonton? semua yang penting sekarang kita mah berkarya Pak. Nih. Nah, nih kamu belum tahu sih. Kalau nanti tahu Nih. ceritanya Mas Eko. Nih. Silakan Pak. Sini. Tamunya di sini. Tamu kemari kok. Ayo Mas. Kirain Udah sini. rumah saya. Cuci tangan. Tapi kan memang betul Pak, kita tuh harus melek Handphonemu, digital. hati-hati jatuh. Iya, ya benar kan? Duduk dulu, Mas, duduk, kita Mas. kan harus melek digital kan? Nah, ini aku melek banget, Pak. Melek digital memang harus, tapi jangan mendeli. Kalau mendeli itu nanti capek. Melek itu ya seperlunya.
mau minum apa? Mau minum Eh, ini apa? rumahnya siapa? Enggak, saya cuma mau minum apa duduk. Oh, duduk ternyata. Main aja. Ini tetangga saya ini memang kreatif. Ini terkenal sebagai YouTuber. Jadi dia tuh sering ngisi di Instagram. Ya. YouTuber ngisi di Instagram. Bawa kamera. Waduh, Nah, nih. skrip saya 10 lumayan. Subscriber 10 bangga. Subscribe. Nah, nih Mas Akbar. Nih kalau sampean sembarangan upload, tahu dulu informasinya, melek digital. Nah, iya kan kita melek digital kan artinya kan kita ikutin semua yang lagi tren ya kan? Ya ini jangan ngotot dulu. Bener nggak kayak gitu? Melek digital harus ikut-ikutan semua gitu, bener nggak Mas? Melek digital sebenarnya bisa dibilang kayak gitu sih nggak apa-apa Pak. Tapi yang penting kan kita bisa memanfaatkan teknologi yang kita gunakan itu tadi untuk hal yang baik. No. Udah gitu juga kita paham bagaimana caranya kita menggunakan informasi tersebut secara efektif dan efisien untuk menyebarkannya ke orang lain. Nah, kalau yang ikut-ikutan gini gimana nih Mas? Istri saya tuh loh. Ibu ikut-ikutan suka ngupload apa-apa yang ada di orang-orang lakuin. Kan langsung informasinya jelas, semua juga ini kok nge-share kok. kenapa ikut-ikutan disebarin? Ya kan memberi informasi Infonya di grup-grup bener kok. WA. Misal kita dapat dari grup WA ini, grup WA yang ini Sama belum juga, tahu. iya. Nah, kita kasih tahu, kita sebar di situ. Tapi dicek dulu nggak itu bener atau enggak? Saya cek kalau itu grup WA saya udah bener. Di grup WA-nya, kontennya, isinya yang mau di-share itu loh. Memang Mas Eko, emang kita bisa ngecek itu bener apa enggak dari mana? Ada beberapa tips untuk kita mencari tahu berita itu benar atau tidak. Iya. Ada teh? Nggak ada. Agak Pak. Gimana Yang itu, pertama Mas? biasanya berita-berita yang hoax. Itu headline-nya itu bombastis. Lalu ada kata-kata viralkan. Wah, gawat. Jadi kesannya dia berusaha untuk mempengaruhi emosi kita supaya bisa dengan segera menyebarkannya ke orang lain. Menarik perhatian, berusaha menarik perhatian. Itu Iya. ciri-cirinya ya? Ciri-ciri utamanya Ada biasanya gawat, berita-berita ada hoax. viralkan, gitu. ada kata-kata kunci. Betul, ada kata-kata kunci. Lalu berikutnya, ada banyak alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan fakta. Beli di mana tuh? Oh, di toko sebelahnya jelas nggak ada. Adanya di kita. Beli-beli aja ibu itu boros. Ini belum tentu beli, tapi apa itu Mas? Download di handphone. Nah, ini salah satu bentuk melek digital tadi. Oh. Jadi ada beberapa aplikasi di Android gitu misalnya ya, yang bisa digunakan untuk pemeriksaan fakta. Oh, ada ya? Iya, misalnya ada Hoaxbuster Tool. Jadi kalau terima sesuatu dari WhatsApp gitu misalnya, cek dulu ke situ. Nanti di sana ada tim fact checker pemeriksa fakta yang akan melakukan pemeriksaan fakta. Kalau misalnya memang benar Baru beritanya tahu saya akan ini. dikasih tahu. Kalau misalnya enggak, itu akan nanti dikasih tahu ini hoax. Hoaxnya kenapa alasannya? Karena hoax sendiri juga ada beberapa jenis. Jadi kita mesti pinter sendiri ya, kita harus punya aplikasinya. Lah yo Apa bener. tapi namanya? Hoaxbuster Tools. Oh, tuh. Kayak Itu Ghostbuster ya. tapi- Baru tahu kan? kayak Ghostbuster kan? Baru tahu kan? Baru. Aku Dia hoax buster betul. Dia kan Aku itu juga berita baru itu tahu. hoax, salah atau betul. Nah, itu tadi hoax buster tool. Nah, Tool tuh alat. ini bahasa Inggris. Oh, iya. Bahasa Hoaxbuster Tool. Itu biar kita nggak ikut nyebar. Karena kalau kita nyebarin tuh bisa dituntut ya, Pak? Termasuk ikut menyebarkan Yo, gitu. bisa Apa, aja. Kan undang-undang? sekarang udah ada undang-undang ITE ya. Walaupun bukan pertama dari kita loh ya. Bukan, tapi kan di situ mengatur salah satunya adalah seseorang yang menyebarkan berita palsu atau yang menyulut kebencian, ya itu bisa dijerat dengan UU ITE itu. Kalau saya kayak gini, kan bener nih ada kejadiannya, saya share gitu. Orangnya bisa nuntut saya nggak tuh, Pak? Bisa. Kalau saya nggak terima bisa kan? Bisa aja Loh, ya. kamu termasuk melakukan perbuatan tidak menentu. Bukan. Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Dia misal Bisa, nggak Bro. terima kalau Menentu. saya share, saya itu bisa. Bisa, apalagi konflik rumah tangga ya sebenarnya. Tuh, Nah, ini privacy kita. Iya. Belum tentu kita mau share ke orang lain kalau Mas Akbar tiba-tiba kan bukan anaknya kita. Tuh. Ya, bukan. Itu kan bukan ibu saya juga. Oh, tapi kan dia bapak anak saya. Iya. Bapak anak Itu saya. sekarang yang banyak terjadi tuh, Mas. Kejadian-kejadian yang unik-unik, yang aneh-aneh, tanpa izin yang disuting.
Misal dia jatuh dari motor di syuting, terus ditayangkan langsung. Kan kalau dia nggak terima gimana kalau gitu Bisa itu? tuntut ya? Pada dasarnya sih ruang untuk tuntutan selalu ada, tapi kan itu nanti mekanisme pengadilan yang Hukum akan. yang menentukan. Tapi kan paling nggak itu sudah bikin kita bermasalah toh. Nah, berarti nggak boleh. Itu loh Iya. bijaknya di Salah situ. atau benar, paling nggak itu sudah bikin waktu kita tersita untuk Iya, menyelesaikan masalah sayangnya itu. di situ. Mas, sekarang nih ibu-ibu nih selagi bilang, aduh, ini anak-anakku tuh main internetnya. Ini zaman pandemi gini, ini kayaknya meningkat Trafficnya itu. tajam ya. Loh, itu internet. bukannya buat belajar yo? Nah iya Nah, makanya. harusnya kan itu Belajar. dibeliin kuota untuk belajar, Iya. baik yang lain-lain. Enggak, Oh, tapi yang lain-lain. jadinya rebutan gadget. Nah ini tangga sebelah itu, ini contoh aja, tujuannya baik buat sekolah kan di rumah karena belajar di rumah. Nah adik sama handphonenya cuma satu, adik sama kakaknya belajarnya jamnya bareng, rebutan. Oh. Nah, itu juga banyak. Aku di rumah juga kayak gitu kok kadang-kadang. Rebutan. Kalau gitu Dulu di sini aja tapi ya. bisa bareng. Bareng kan kita belajar apa ya? Bisa rebutan bareng. Aku malah kumpul-kumpulan rebutan. Maksudnya itu ada solusi nggak? Ya ada, tapi yang pertama kali perlu dilihat adalah jadwal pelajarannya. Kita berangkat dari situ. Apakah jadwal pelajarannya anak-anak mulai sekolahnya bareng? Lalu dilihat lagi, apakah dalam materi pembelajarannya melibatkan sesuatu yang sifatnya online. Jadi harus live langsung gitu. Itu kan kita nggak bisa berbagi screen handphone berbarengan kan. Nah biasanya kalau misalnya memang ada beberapa sekolah itu yang sifatnya dia tidak live. Jadi dia gabungan antara yang live, ada juga materinya disediakan secara online tapi tidak harus live. Jadi anak bisa mengakses kapan saja selama mungkin sebelum jam 12 siang. Jadi biar nggak rebutan, ya ada baiknya mungkin dari sisi orang tua juga membuat pemetaan jadwal. Kalau misalnya anaknya lebih dari satu gitu ya, dipetakan mana yang membutuhkan sesi yang sifatnya live atau langsung. Jadi mungkin itu yang lebih Diprioritaskan. ya kayak gitu paling. Ini buat warga juga nih yang pengen tahu, jangan sembarangan upload, resikonya apa. Lah tapi kan kita harus melek digital, Pak. Melek digital penting, makanya tapi tahu aturan tuh jauh lebih penting. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda Pak RT. Nah, itu masih enak, Mas, kalau misal bisa ngatur rebutan untuk belajar tuh termasuk masih bagus. Ini anak saya nih, aduh, rebutan main game malah. Harusnya dikasih kuota untuk belajar, malah sekarang banyak main game. Orang tua mau melarang, takut anaknya ngambeng, nanti minggat. Nah, solusi orang tua ini biar membatasi untuk nggak kecanduan game ini gimana itu? Kalau misalnya membatasi kecanduan game ya batasi saja kuotanya mungkin atau dibikin Ngambek ini biasanya, nggak pulang. Kalau nggak pulang terus yang jaga rumah siapa? Udah saya nggak pulang, dia nggak pulang. Nggak pulang semua. Pantesan beberapa hari ini kok nggak sehari. Ya iyalah, beberapa hari nggak sehari. Pantesan Itu sibuk-sibuk gimana? Nah sekarang alasannya apalagi gini, kalau dulu kita sering melarang game, kan lebih ke dampak negatif ya, habisin waktu. Nah sekarang banyak justru dari game orang dapat duit. Kita mau melarang, tapi ada contoh orang game dapat duit. Anakmu udah dapat duit belum? Dapat duit. Ngabisin duit aja Dapat kan? duit dari saya untuk beli Tuh. gara-gara game. Nah itu gimana nih? Kalau itu menurut saya tergantung dengan kebijakan orang tua ya. Karena memang harusnya orang tua yang lebih paham selama anaknya masih berada di bawah pengawasannya dia, apa yang harus dilakukan sama anak. Jadi memang orang tua berperan besar untuk memberikan pengertian kepada anak soal pemanfaatan device atau pemanfaatan gawai yang diberikan oleh orang tua untuk anak-anak. Nah, Mas, kalau ini mungkin yang nonton di rumah nih, mungkin ada lembaga atau pendidikan ya yang sekarang lagi bingung di pandemi gini gimana caranya ngajarin anak. Ini aku balik lagi ke ibu-ibu ya masalahnya ya. Ini gimana sih? Aku kok kurang jelas gitu karena ini dari sekolahnya kok kurang jelas menyampaikan sesuatu karena semuanya kan lewat internet. Harusnya tuh mereka menyampaikan teknologinya apa gitu biar semua sampaikan ke masing-masing anak. Jadi pakai teknologi apa supaya nyampe? Oh, kalau seperti itu dari masing-masing sekolah punya pendekatan yang sendiri ya. Ada pertimbangan-pertimbangan sendiri-sendiri.
Tapi menurut ada baiknya mungkin dari pihak sekolah juga sebelum memutuskan untuk menerapkan teknologi yang akan digunakan, itu terlebih dahulu melihat sejauh mana kemampuan dari orang tua siswa. Lalu apakah mereka memungkinkan bagi mereka untuk memberikan fasilitas pendidikan online kepada anaknya. Internet maksudnya. Misalnya internet, karena kan kalau karena semuanya beralih ke internet berarti kan kita emang ada pengeluaran tambahan ya untuk kuota internet. Nah itu juga belum lagi juga perlu dipertimbangkan apakah semua orang tua memiliki kemampuan untuk memberikan infrastrukturnya, misalnya kayak handphonenya. 2 anak, 3 anak, masing-masing satu handphone saat yang bersamaan gitu. Mereka juga perlu mempertimbangkan sebenarnya ada materi-materi yang perlu disampaikan secara live, secara langsung, ada juga yang bisa diletakkan secara online dan bisa diakses kapan saja. Jadi itu mungkin yang perlu dipertimbangkan sama sekolah. Jadi sekolah juga nggak boleh semena-mena harus pakai ini, jangan ya. Iya kan, harusnya kayak nanya rumah-rumah mereka keluarga belum tentu punya infrastruktur yang diharuskan seperti itu. Kalau toh punya nih internet itu sebenarnya apa nih? Faktor keamanan nih penting banget. Kadang-kadang katanya kalau pakai aplikasi ini nanti keamanannya bisa dibobol, rawan dihack. Nah berarti kan kita sendiri harus siap dengan keamanan itu toh. Apa aja yang kita butuhkan demi keamanan kita dari internet. Gara-gara dapat SMS apa aja bisa tiba-tiba kayak hang, dihack, terus tiba-tiba aplikasi kayak duitnya apa itu hilang. Iya gitu, kita nggak bisa login. Nah, gitu. Nah, tapi Gimana itu Pak? Duitnya ada. Duitnya, tenang, orang duitnya nggak ada, dia mau ngambil apa? Kalau soal keamanan, memang selama 2 bulan, 3 bulan terakhir, orang banyak WFH itu, serangan cyber security terhadap di Indonesia itu meningkat. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Vietnam juga meningkat semuanya. Karena memang orang-orang sadar mungkin ya, bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan dari tingginya aktivitas berinternet orang-orang. Jadi memang penting bagi kita semua untuk paham soal keamanan dalam melakukan aktivitas digital kita, gitu kan. Macam-macam. Yang pertama, jangan sembarangan download link. Nah, tuh. Ya kan? Apalagi sekarang kan kalau di sekolah-sekolah juga sering ya ada menggunakan aplikasi yang buat live streaming tuh, buat meeting online itu kan mereka biasanya pakai link tuh. Nah, kalau sama penyerangnya itu memang ada niatan, jadi linknya itu sebenarnya dipalsukan sama mereka. Jadi alih-alih linknya itu download aplikasinya Zoom, malah bisa digunakan untuk download aplikasi yang lain. Kayak gitu. Jadi linglung lah. Malah ngambil alih handphonemu Mas Engko. Nah, kan kayak klik gitu. Link itu. Iya, bisa kayak gitu. Belum lagi juga link-link phishing yang lewat email gitu misalnya. Nah, Anda mendapat kiriman email apa, jadi kita akhirnya ngeklik, nurutin, itu bisa. Betul. Jadi memang yang perlu dilakukan terkait keamanan di masa-masa sekarang adalah kalau terima SMS jangan semata-mata langsung dipercaya, gitu kan. Dulu ya, Bang, siapa? Bang siapa? Bang gitu. Lalu padahal kadang itu pengirimnya itu kayak bener-bener dari apa lembaga atau beneran gitu, seperti itu, kayak dari bank ya kayaknya ada tulisannya banknya itu. Terus kalau misal dari aplikasi apa kayaknya dapat kayak nyata gitu. Iya, nyata dari mereka gitu. agak susah ya kalau kayak begitu, tapi seandainya nih, menurut saya yang pertama harus dilakukan ketika menerima tawaran-tawaran, misalnya Anda memenangkan ini, terus hasil bagian sendernya itu benar-benar misalnya dari bank apa gitu. Ya, yang perlu kita lakukan salah satu bentuk dari melek digital adalah kita cari tahu dulu di websitenya misalnya. CS-nya nomornya berapa, kita telepon ke mereka. Itu kan salah satu bentuk jaga-jaga kita ya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi Jangan langsung klik atau jangan langsung tolong transfer sekian ke sini gitu misalnya. Nah, kan Bahkan biasanya kayak begitu. Yang canggih itu misalnya gini, kita dapat nomor SMS dengan nomor ini gitu. Nomornya itu kita masukkan di Google, kita search, kadang udah muncul tuh, awas ini nomor penipu apa, kadang betul. seperti itu. Memang ya, ada Pak? aplikasi yang seperti itu, aku lupa. Tapi ada juga bisa install aplikasi yang memang sifatnya crowdsourcing. Jadi
aplikasi itu adalah kumpulan dari nomor-nomor yang sudah di-report oleh user. Itu ada namanya. Jadi itu juga Dicek di situ. Kelihatan. Jadi intinya kita harus bijak ya dalam berinternet itu gitu bijak. ya. Ya, kita juga harus paham bahwa keamanan itu yang utama ketika kita menggunakan handphone kita atau perangkat kita dan berhubungan dengan internet. Ya kalau kita buat jualan online itu kayaknya Kalau boleh dampak dimanfaatkan. positifnya ada, cuman waspada dengan bahayanya juga. Oh, makanya itu sekarang gimana? Masih mau sembarangan pakai internet? Ya, Masih mau sembarangan upload-upload? Enggak, harus yang lihat dulu Pak. Kalau ngupload sekarang ada orang bertengkar enggak? Kalau ada ya upload. Kalau Ya tetap aja. Konten. enggak, tetap lebih selektif sekarang. Maksudnya bagaimana menghargai privasi orang, bagaimana memikirkan dampak dari yang kita upload ini gitu. Ini baru sebentar kita ngobrol sama Mas Eko aja pengetahuan kita akan nambah. Makanya ini Benar. warga ini hati-hati. Bijaklah menggunakan internet. Bijaklah kita bersikap di dunia digital. Jangan percaya sama hoax Wah, itu bijak ya, harus di- dicari tahu apakah itu berita benar atau enggak. Nih, pinter nih, mulai pinter. Sosial media itu membutuhkan kedewasaan dan kematangan kita dalam berkomunikasi dan beretika. Dan juga jangan lupa kejahatan digital itu. Nah, itu dia tuh harus waspada. Ingat, kejahatan digital hanya bisa terjadi di dunia digital. Makanya kita Iya. makanya kita harus hati-hati. Selain di dunia maya, di dunia nyata kita juga tetap hati-hati. Kemana-mana pakai masker, harus tetap sering cuci tangan, pakai sabun, dan juga jaga jarak selalu. Karena kalau kita selalu tertib protokol kesehatan, mudah-mudahan kita semua sehat dan selamat. Kita jumpa lagi di Beranda Pak RT.